Semoga Allah memberi rahmat dan berkat agar saudara-saudari menghadap Tuhan dengan hati yang suci. Selamat datang saudara-saudari yang dikasihi Tuhan untuk mengawali perayaan perkawinan anak adik kita Benedictus Paul dan Marcella Suryani. Gereja menyambut saudara-saudari dan ikut bergembira dalam perayaan kasih ini. Yuk kita berpastor dan kita berkayu berbaik dengan besar. Dia kita beri main nama Rapa Imam Surabaya. Ini kami kita sama-sama mengatakan ini turun musuh biasa kami bagaimana terlihat yuk. Sekarang marilah kita masuk ke rumah Tuhan dan berdasarkan seluruh harapan serta doa kita kepadanya. Sebab kita boleh mengalami kasih Tuhan yang menghidupkan dan meneruskan kita umatnya.
Yesus Tuhan. Pada hari ini kita semua berkumpul untuk merayakan keluarga baru Eklesia Domestika. Keluarga sebagai tempat pendidikan pertama anak-anak. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa keluarga kita memutuskan untuk membentuk keluarga ini sebagai tempat untuk mengedukasi yang sejati perpacaran anak-anak. Mari dengan segala kekuatan harapan kita mendukung kedua anak kita dalam sejarah perjalanan cinta mereka, agar apa yang bersatukan hari ini boleh bertahan dalam menghadapi tantangan sejarah. Kita mendoakan bapak dan mama, saudara-saudari, para leluhur yang telah memberikan kehidupan kepada mereka. Semoga mereka hadir bersama kita untuk merestui pernikahan suci ini, agar kedua anak kita boleh menikmati kebahagiaan dalam sejarah perjalanan perkawinan. Sadar bahwa kita dalam manusia yang segala kekurangan dan keterbatasan. Mari kita menyadari dosa kita dan kita mohon ampun kepada Tuhan. Mari kita mengatakan pujian kita kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu kemuliaan. Bacaan dari surat Paulus kepada jemaat Efesus. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasih, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembut dan kesabaran.
Syukurkanlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu berbuat juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus menerima dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Berkali-kali aku rindukan anak-anakmu, sama seperti ayah merindukan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius.
Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah Injil Tuhan. Baik anak saudara dan istri, bapak mama saksi, orang tua, keluarga besar, orang muda dan pemilih, bapak ibu saudara sekalian yang saya kasih dalam Kristus. Hari ini kita berkumpul untuk merayakan pengakuan cinta Tuhan. Apapun tantangan kesulitan hidup yang kita jumpai dalam sejarah hidup, ya peristiwa hari ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan sesungguhnya hadir dan tetap mencintai kita melalui perjalanan kasih kedua anak kita, Ella dan Eva. Kata-kata terus yang kita dengarkan hari ini itu menggarisbawahi tentang apa sesungguhnya cinta dan bagaimana kita mengakhiri cinta itu di dalam surat Paulus kepada jemaat Kolose. Tema surat Paulus itu adalah gereja, dan Paulus memberikan penegasan tentang apa yang perlu kita hayati dalam hidup, secara khusus dalam hidup Tuhan. Kasih, mencintai pasangan seperti Tuhan mencintai kita. Dan tantangan kita yang paling besar itu adalah pengampunan. Perjalanan keluarga kita banyak menghadapi tantangan tersebut. Ada keterbatasan dan kekurangan, dan ketika berhadapan dengan situasi itu, kita diminta keikhlasan seluas-luasnya untuk mengampuni dan memaafkan pasangan kita. Dan ini sungguh menjadi sebuah tantangan besar. Injil Matius kembali menegaskan tentang pentingnya kasih. Kasih merupakan hukum pertama dan pertama. Kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budimu. Itu berarti kita diminta untuk memberikan kasih yang utuh dan total kepada pasangan. Nah, bagaimana kedua hal ini itu kita wujudkan dalam sejarah perkawinan. Bapak mama, saudara-saudari, anak Ella dan Edi, kita di Kuskupan Runteng, jumlah warga penduduk kita besar sekali, 32 atas tinggi. Kami punya ketua sekolah itu adalah hakim, dan hari-hari dia akan penuh dengan kesibukan untuk mengurus masalah perkawinan. Di tengah mayoritas umat Katolik Kuskupan Runteng, berkas pembatalan perkawinan begitu banyak menumpuk di Kuskupan. Dan tim ini harus memeriksa dan mengolah dokumen-dokumen itu untuk mencarikan solusi atas persoalan perkawinan yang sedang dialami oleh pasangan-pasangan. Ini sebuah tantangan yang harus kita hadapi dan kita jalani
juga kita berkumpul untuk merayakan Kristus. Ya, kita berterima kasih kepada Ella dan Edi. Mereka masih tahu juga tentang penyakit ini, tetapi mereka memutuskan untuk membangun kehidupan rumah tangga, Ecclesia Domestika, gereja mini yang menjadi dasar untuk pembentukan dan pengembangan manusia. Jadi kehadiran kita keluarga besar untuk apa saksi ini sungguh memberikan dukungan kepada mereka supaya dalam perjalanan kasih mereka sungguh-sungguh menghayati apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Timotius dan juga pengajaran tentang gereja yang disampaikan oleh Paulus dalam suratnya kepada Timotius. Kasih ini menjadi rangkai dalam hidup kita. Tapi kita harus bedakan. Ada 3 tingkatan kasih yang harus kita ukur, yang kita harus perhatikan. Ada kasih kuliah, kasih sebatas pada kecantikan, penampilan. Ada kasih romantis, dan kasih yang paling tinggi itu adalah kasih agape. Kasih agape karena kita dipanggil untuk menghayati kasih seperti Kristus mengasihi kita dengan mengorbankan dirinya di kayu salib. Karena keluarga kita menjadi kacau karena kita terseret pada cinta-cinta dangkal dan melupakan cinta agape yang diwariskan oleh Tuhan. Dan untuk mewujudkan cinta agape dibutuhkan satu perjuangan, satu pengorbanan, saling pemahaman, mengerti tentang hidup. Karena itu anak Ella dan Edi hari ini keluar bersama dengan berbagai cara mereka telah memberikan dukungan, berikanlah penghargaan terhadap perjuangan keluarga dengan sungguh-sungguh berjuang untuk menghayati kasih-Mu dalam perjalanan. Doa kami senantiasa kalian selamat berbahagia Tuhan. Kita lanjutkan dengan para mempelai yang berbahagia. Jadi kalian telah datang kemari dengan maksud menentukan perkawin kalian dalam menjalankan gereja dan disaksikan pertemuan kelima. Kristus akan memberkati dan menentukan perkawin kalian agar kalian sampai dalam kasih dan setia dan menunaikan tanggung jawab sebagai suami istri. Maka sekarang kami tanpa kalian menyatakan maksud dan isi hati dengan menjawab pertanyaan. Ella dan Edi, sungguhkah kalian dengan diri dan terus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Selama menjalani perkawinan ini, bersedia kalian saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup. Bersedia kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dalam gerejanya. Bersedia kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dalam gerejanya. Ya,
untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, silakan kalian saling berjabat tangan dan menyatakan kesepakatan kalian di hadapan Allah dan gereja. Saya Dewi Subau memberi kaum masing-masing menjadi istri saya berjanji untuk setia mengabdikan diri padamu dalam malam di baptisan dan sakit. Saya mau mengasihi dan memperoleh kau sepanjang hidup saya. Saya Marcella Siliani memilih kau menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia melakukan diri kepadamu dalam hidup dan malam, jiwa sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati kau sepanjang hidup saya. Semoga Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub yang telah mempersatukan manusia pertama di Taman Eden, mengukuhkan dan memberkati perkawinan yang kalian laksanakan dalam gereja dalam Kristus, yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Amin. Jahat kamera. Ya Tuhan, berkatilah cincin ini. Semoga kedua mempelai yang mengenakannya tetap bersatu dalam kesetiaan, tinggal dalam damai menurut kehendak-Mu, dan saling mengasihi dan menghormati. Semoga mereka selalu hidup dalam cinta kasih satu sama lain demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Benedictus Paul, kenakanlah cincin ini pada jari istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Marcella Siliani, terimalah cincinku sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu kepadamu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Marcella Suryani, kenakanlah cincin ini pada jari suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Oke, tiba giliran orang tua menyerahkan kado untuk pasangan suami. Sebagai lambang, sebagai tetap rencana
kami, baik dalam suka maupun dalam duka. Pergunakanlah semua ini dengan semestinya. Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian. Doa kami pun selalu menyertai kalian. Bapak-bapak, saudara-saudari, mari kita memberikan aplaus atas kehadiran orang Allah yang berarti dan berkat kita. Dilanjutkan dengan anak-anak pasangan.
Kita menerima kita menjadi mereka yang kita sayang. Dia memiliki kalau dia tinggi kami mesti memutuskan maka dia memang semoga berkoordinasi diberikan dari Yang
sepanjang masa. Tuhan Terima kasih.
Jadikan kuasa dan mengajarkan Jawa sekali yang bersyukur kepadamu dengan nyata yang biasa perjalanan melakukan semua ibadah dan menjalankan kehidupan kehidupan bersama Allah dengan Musa waktu ini Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar kau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo XIV dan uskup kami Sitianus serta semua kerohanian. Ingatlah Tuhan membangun diri dan gelar yang hari ini mengingkarkan janji kami dalam hadapan. Semoga Engkau bersedia menyertai keluarga baru ini, agar melalui keluarga mereka kesaksian tentang cinta dan kesetiaan semakin nyata di tengah dunia. Berkatilah juga kedua keluarga besar yang mendukung mereka. Semoga rahmat pernikahan ini sungguh-sungguh berperan persatuan ikatan cinta dan kedamaian. Ingatlah ya Tuhan akan hamba-hamba-Mu, terutama para tuan-tuan dan semua anggota keluarga dari kedua mempelai yang telah terpanggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka yang menjadi satu dengan Engkau dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah menikah dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerajaan. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. kami semua dan kami berterima dalam bagian tadi bersama saudara yang berkata dan dia sedang baik para saudara-saudara kudus masa yang tidak berkenan padamu. Semoga kami merasa perkenankan serta memuji dan memuliakan Dia dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan. Dengan pengantaran Dia bersama Dia dan
keluarga dan sejiwa dalam satu kasih. Ya Allah, dengan kuasa-Mu, Engkau telah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Setelah mengatur awal mula alam semesta dan menciptakan manusia dari kami, Engkau menetapkan yang laki seorang perempuan sebagai penolong yang tidak terpisahkan. Mereka berkata jiwa melahirkan satu lagi, dan Engkau mengajarkan bahwa apa yang sudah dipersatukan tidak pernah boleh dipisahkan. Yang di dalam sebuah pertemuan bersatu dari laki-laki dan kualitas insan yang pertama yaitu keluarga yang berada di berkata tidak bisa ditiadakan oleh apapun, tidak pula oleh agama. Pandangan adalah kaum ini yang segala mencari persekutuan perkawinan. Mereka tetap mengharapkan berkah dan perlindungan. Curahkanlah Roh Kudus atas mereka agar mereka tetap setia dalam ikatan perkawinan karena kasih-Mu yang dituangkan ke dalam hati mereka. Penuhilah hati hamba-Mu ini, Ela mempelai perempuan ini dengan rangka cinta dan damai. Semoga dia mengikuti melalui perempuan kudus yang disuci dalam tidak suci. Semoga suami yang terkandang padanya dan dia diterima sebagai penanti yang bestari. Semoga ia mendampinginya dengan rasa hormat yang pantas dan senantiasa mencintainya dengan kasih Yesus sendiri yang mencintai dirinya. Maka kami mohon kepada Dia Tuhan, semoga hamba-Hamba ini tetap tinggal dalam ikatan iman dan pasangan bersyukur. Semoga mereka yang sudah dipersatukan sebagai suami istri menjadi orang-orang bertanda karena kesyukuran milik mereka. Semoga mereka yang telah dipersatukan oleh Kristus ini menjadi satu Kristus yang baik di hadapan semua orang. Akhirnya, semoga mereka menjadi selanjut dan masuk ke dalam kehidupan para kudus di dalam kerajaan surga demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin.
Ya Tuhan, kami telah mengambil bagian dalam meja perjamuan-Mu. Kami mohon semoga mereka yang telah dipersatukan dengan sakramen perkawinan ini senantiasa berpetualang-Mu dan memakmurkan alam-Mu kepada semua orang. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertata bersama Dia dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Kita mendengarkan.
dan ikut terima kasih banyak untuk saya yang telah memberikan atau peneguhan kepada kedua kami Edi dan Ilham, kepada Gubernur Kementerian Provisial dan semua lagi kedua. Terima kasih juga kami sampaikan untuk Antar Satyo, kedua bersama. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak yang telah kedua kami bagi lahir. Jika kami sebagai keluarga anggota para yang juga anggota setelah mereka semua setelah pada yang sendiri kita sama-sama menyuruhnya bahwa sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak untuk kita semua. Sebelum kami ini, saya mengucapkan kami mengucapkan terima kasih untuk boleh memberikan dalam kesempatan terima kasih atas keluarga, semoga keluarga yang kita ini diberikan Tuhan dalam segala perjalanan selanjutnya. Dan kita menerima berkat atau dilanjutkan dengan Tuhan ini di depan Tuhan. Mari kita Tuhan sertamu. Semoga kita sekalian, keluarga dan keluarga besar, serta semua yang memiliki cinta dan perhatian kepada mereka, senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Santa Maria, Bunda Yesus dan Ibu kami yang tercinta, hari ini hari yang sangat membahagiakan kami berdua. Kami telah berjanji untuk saling setia dan kami mau menempuh perjalanan hidup selanjutnya bersama-sama sebagai suami istri. Pada saat yang sungguh berat ini, kami memohon juga doa restu yang berdampak. Santa Maria, doakanlah kami agar cinta kami tahan uji dalam segala suka dan duka hidup kami. Semoga kami dapat membentuk rumah tangga yang sejahtera dan membangun keluarga yang bahagia. Ya Bunda yang baik hati, doakanlah kami kepada Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Salam Maria,
Lord.